Akhirnya movie dari anime Gotobun no Hayano-yome tayang di Indonesia. Ya walaupun ada delay yang cukup lama dari Jepang ya. Kalau di Jepang movie-nya udah tayang dari 4 bulan lebih, yaitu pada bulan Mei. Lalu apakah worth it kita nunggu selama itu untuk movie-nya? Apa movie-nya beneran bagus? Ikuti video ini sampai habis. Kali ini kita akan ngebahas movie dari Gotobun no Hanayome yang baru aja, nggak baru aja juga sih, udah lumayan lama, udah seminggu di bioskop Indonesia. Movie ini tayang di beberapa bioskop saja ya, kayak di Cinepolis dan CGV. Dan itu juga nggak semua bioskop Cinepolis dan CGV ada, hanya di bioskop-bioskop yang biasa dibilang cukup besar yang menayangkannya. Bahkan kalau minggu ini udah ada beberapa bioskop yang udah gak nayangin, padahal minggu lalu sempat nayangin. Movie ini menceritakan ending dari manganya itu sendiri, manga dari Gotobun no Hanayome. Apakah movie-nya emang bagus? Apakah kita layak untuk membeli tiket seharga 50.000 untuk menonton movie-nya? Apakah lebih baik nonton tunggu ilegal aja? Ya, kita akan bahas di video ini. Review ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama grafisnya bagaimana. Apa grafisnya bagus, apakah layak untuk sebuah movie. Lalu bagaimana perkembangan karakternya. Lalu yang ketiga bagaimana plotnya secara menyeluruh. Oke, kita langsung aja ke reviewnya. Grafis, oke. Ya, grafis dari anime ini dibilang ya sama sekali nggak dibilang jelek sih, bagus. Apalagi kalau dibandingkan dengan season pertamanya yang grafiknya itu agak ancur-ancuran ya. Di season 2 nya udah lebih baik dan movie-nya ini sudah jauh lebih baik. Tapi menurut kami sebagai movie ini masih kurang. Apalagi kalau dibandingkan dengan film-film Makoto Shinkai yang grafisnya emang udah bagus. Bahkan kalau dibandingkan dengan anime yang nggak jadi movie ya, jadi ini biasa, itu masih ada yang kalah, kayak Komi-san. Terus apalagi Kaguya sama, yang latar belakang ceritanya sama, ending season 3 itu sama-sama menceritakan tentang festival budaya ya, dan endingnya itu kan sama-sama malam ya. Di Gotobun ini pas menembakkan si Futaro dan Yotsuba ini malam, sama kayak si Miyuki dan Kaguya. Dan di sini terlihat biasa aja gitu, kurang epic, kurang membuat kami merinding ya. Beda sama Kaguya yang emang rasanya itu kameranya lebih berani muter-muter gitu. Kalau ini sini kayak ya cuma memindahkan yang awalnya dari anime jadi di movie, cuma mindahin medianya doang, nggak ada improvement yang berarti dan ngena di hati. Oke, karakter development dari series Gotobun no Hanayome ini bisa dibilang terbaik dari kebanyakan anime harem lainnya yang perkembangan karakternya itu rada gak logis. Karena soalnya banyak anime harem yang alasan untuk suka sama si MC-nya ini nggak jelas, cuma suka aja kan, nggak logis. Kalau di anime ini masih tergolong logis. Dan kami juga suka bagaimana backstory dari masing-masing karakter tersebut, kayak backstorynya si Yotsuba, backstorynya si Ichika dan lain-lain, yang ternyata nggak sebaik itu juga ya. Kalau di movie ini mungkin akan ditekankan ke backstorynya si Yotsuba, yang ternyata Yotsuba itu ya mungkin spoiler tiket, nggak sebaik itu. Kami suka realistisan dari karakter development yang dipunyai oleh series Gotobun ini. Plot, oke, plot dari movie ini di awal-awal itu agak terasa membosankan ya. Jadi di menit awal, dari menit 0 sampai mulai ke setengah jalan, pas udah mulai masuk festival budaya, itu baru kerasa serunya.
Sebelum-sebelum itu masih terasa biasa aja, hanya menceritakan tentang kelasnya si Futaro dan kawan-kawan ini ya. Jadi kami kurang tertarik di awal-awal ya. Nah pas sudah mulai masuk ke setengah jalan cerita baru kerasa serunya. Ya serunya di sini karena si autornya ini, si penulis cerita ini membuat ceritanya agak unik dengan menceritakan dengan berbagai perspektif dari karakter-karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Seperti dari perspektif Ichika, Nino, Miku, Yotsuba, dan Itsuki. Keunikan ini kami cukup apresiasi dan membuat kami suka dengan plotnya karena terasa lebih unik aja. Ada rasa berbeda dari kebanyakan plot-plot yang ada di luar sana. Ya walaupun plot yang maju mundur ini, yang berbagai perspektif ini akan membuat beberapa orang bingung, terutama bagi yang nggak baca manganya dan nggak ikutin animenya sebelumnya. Jadi gimana soal movie Gotobu no Hanayome ini? Movie dari Gotobu no Hanayome ini baik dalam hal perkembangan karakter, plotnya juga cukup menarik. Ya walaupun masih ada beberapa saat yang membosankan, tapi plotnya relatif bagus. Nah tapi yang menjadi kekurangan ini bukan kekurangan juga, mungkin kami yang nggak merasa puas dengan grafisnya yang bagus aja. Ya untuk sebagai ukuran movie kami berharap lebih daripada itu. Secara kita udah ngeluarin uang lebih untuk nontonnya, jadi wajar kalau kami merasa kurang dengan grafisnya. Yang itu membuat kami memberi rating yang cukup rendah, yaitu 7/10 untuk overall animenya. Jadi jika kamu nggak mentingin grafis banget, anime ini worth it untuk ditonton.